Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang ide dan peluang usaha. Untuk topik kita di kelas 2 ini kita akan membahas tentang untuk topik kita di kelas 2 ini kita bahas tentang makanan khas daerah yang original. Nah, jadi topik kita yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Bang live stream udah siap bang. Itu kalau itu tadi tugasan anak Oke, indikator pembelajarannya di sini kita harus bisa menjelaskan ide, peluang, dan analisa usaha. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan makanan khas daerah yang original, yang berbahan dasar dari nabati dan hewani. Nah, termasuk yang pertama ide bisnis ataupun ide usaha. Nah, kita masuk yang pertama ada ide bisnis ataupun ide usaha. Oke, dari ide bisnis ataupun ide usaha. Dari ide bisnis respon seseorang ataupun banyak orang, organisasi untuk memecahkan masalah yang jelas atau memenuhi kebutuhan yang dipersepsikan di sebuah lingkungan ataupun pasar dan komunitas. Nah, kemudian ide usaha itu merupakan langkah yang awal dalam mengubah keinginan dan kreativitas dari pengusaha menjadi sebuah peluang. Nah, maksudnya apa? Ketika kamu mempunyai ide untuk usaha, maka itu merupakan peluang yang bisa kamu ambil dalam berusaha. Oke, jadi ide ini yang paling konsep utama dalam membuat usaha. Ketika kamu ada peluang, maka kamu bisa menjalankan usaha dengan ide yang kamu miliki. Nah, kita lihat dari peluang usaha. Oke, peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan yang sudah pasti dan yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi dan keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, dengan cara memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Nah, peluang usaha ini merupakan salah satu cara untuk kamu membuka usaha. Jadi di sini kamu harus bisa mengatur manajemen waktu. Nah, ketika manajemen waktu kamu sudah bagus dalam mengelola usaha, maka peluang itu juga bisa datang. Jadi di sini harus konsisten, tidak sesekali menjalankan, besok sudah tidak gitu. Jadi di sini harus tetap continue ketika kamu menjalankan usaha dengan adanya peluang.
Nah, kita lihat dari pengertiannya dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha itu merupakan rencana gagasan seseorang untuk menggunakan kesempatan yang sudah pasti. Jadi di sini ketika kamu punya rencana dan itu bisa digunakan dan ada kesempatan, maka bisa kamu manfaatkan dan kamu bisa membuat produk sesuai dengan ide yang kamu miliki. Nah, jadi di sini kamu bisa mengandalkan potensi kamu dan keahlian kamu yang telah dimiliki oleh diri kamu sendiri. Nah, dan bisa memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Jadi harus konsisten, tidak sekali-sekali. Makanya tadi di sini adalah yang paling utama adalah kamu bisa membaca peluang usaha dengan ide yang kamu miliki. Yang berikutnya itu ada sumber ide dan peluang usaha. Nah, ide dan sumber peluang usaha itu yang pertama ada keterampilan. Nah, keterampilan ini yang bagaimana? Maka keterampilan itu yang kamu miliki sendiri. Setiap produk yang ingin kamu buat, kamu harus mempunyai keterampilan khusus untuk membuat suatu produk. Tidak boleh, tidak bisa gitu. Karena apa? Ketika ide itu muncul, maka itu punya dasar keterampilan. Contoh misalkan keterampilan, kalau misalnya tadi membuat makanan khas daerah, maka kamu harus punya keterampilan untuk memasak. Nah, berikutnya ada pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman dan pekerjaan itu biasanya didapat dari kehidupan sehari-hari kamu. Misalkan kamu punya pengalaman pernah membantu membuat suatu produk makanan khas daerah, sehingga kamu sudah mempunyai keterampilan dalam membuatnya dan bisa membuka usaha sendiri. Kemudian minat dan hobi. Jadi minat dan hobi ini juga tidak terlepas dari keterampilan dan pengalaman. Kalau kamu punya keterampilan, punya pengalaman, tapi kamu tidak punya minat dan hobi, itu juga tidak bisa. Jadi semuanya tergantung dari minat dan hobi kamu juga. Kemudian ada pengamatan. Nah, untuk menciptakan suatu ide usaha, maka kamu harus sering mengamati produk-produk yang ada di pasaran. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing produk, sehingga kamu bisa mengevaluasi ide kamu dan produk yang akan kamu ciptakan. Nah, kemudian salah satu sumbernya juga adalah cita-cita. Ini merupakan dasar ya. Biasanya cita-cita itu berbeda-beda, tetapi memang kalau untuk berusaha itu pada dasarnya bukan cita-cita utama, tetapi sampingan gitu. Nah, yang pada akhirnya cita-cita itu menjadi yang utama. Kemudian ada tekanan. Nah, ketika punya ide usaha, sebenarnya tekanan ini perlu untuk kamu maju. Kenapa perlu tekanan? Karena ketika kamu ada tekanan, di situ kamu akan berusaha untuk bangkit dan bisa menjalankan dengan baik. Nah, kemudian ada kecenderungan pasar. Nah, di sini kamu juga harus survei. Ketika ide yang kamu ciptakan itu untuk kalangan siapa? Apakah untuk semua umur, anak-anak, dewasa, ataupun kalangan tertentu? Ekonomi menengah ke bawah ataupun ekonomi menengah ke atas. Jadi di sini kamu harus senantiasa survei ke pasar, selera konsumen yang bagaimana. Nah, inovasi baru. Inovasi baru berarti di sini ketika kamu sudah munculkan ide dari suatu makanan khas daerah, maka kamu harus punya inovasi terbaru untuk
menciptakan yang lebih baik dari produk yang sudah ada. Nah, kemudian ada komplement dari produk yang ada, berarti perpaduan gitu. Kamu tinggal menambahi ataupun memperbarui dari produk yang sudah ada. Oke, kita lihat dari cara memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, itu ada melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini sangat penting ketika kamu punya ide untuk membuka usaha. Nah, riset pasar ini mencakup apa saja? Misalkan selera masyarakatnya bagaimana. Kalau misalkan kita membuat suatu produk makanan di Sumatera Utara. Nah, selera masyarakatnya itu biasanya dominan kemana? Apakah cita rasanya pedas atau manis? Nah, biasanya setelah kita riset pasar, kita sudah tahu apa yang harus diciptakan. Contoh misalnya, ketika kamu membuat makanan khas ya, makanan khas dari Jawa yang pada dasarnya manis, maka kamu harus inovasikan ke cita rasa orang Sumatera. Contohnya orang Sumatera tidak suka manis, maka bagaimana caranya dengan produk yang sama tapi rasa berbeda. Nah, di situ yang harus kamu lakukan ketika muncul ide peluang usaha pada saat kamu melakukan riset pasar. Yang berikutnya ada mempersiapkan dan menyusun rencana. Jadi di sini rencana pemasarannya bagaimana? Targetnya siapa? Kemudian pendapatan kamu per bulan targetnya berapa? Biaya operasionalnya apa saja? Itu semua harus dikonsep dan dipikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ketika kamu sudah menyusun rencana, maka nantinya kamu bisa action. Yang berikutnya ada patuh terhadap aturan. Jadi di sini dalam usaha juga punya peraturan, tidak boleh asal-asalan. Nah, ketika kamu sudah membuka usaha, maka kamu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam dunia usaha. Berikutnya ada strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan sasarannya. Jadi strategi pemasarannya bagaimana? Misalkan ada online, langsung, ataupun konsinyasi, menumpang di tempat jualan orang lain. Nah, jadi di sini strategi pemasaran kami juga harus jelas. Apakah dari segi iklannya, pemasarannya, itu juga harus kamu pikirkan konsepnya. Nah, yang berikutnya adalah hal yang paling penting, mempraktekannya. Nah, jangan hanya karena punya idenya cemerlang, tapi ya males mempraktekannya juga nggak ada gunanya. Makanya di sini ide yang dibutuhkan, kamu juga harus mempraktekannya. Di sini kamu belajar dari rumah, berarti ada waktu nanti untuk mempraktekannya. Nah, berikutnya ada pemanfaatan peluang usaha orang yang kreatif. Di sini kamu harus bisa membaca peluangnya ya dengan menciptakan lapangan kerja. Ketika kamu punya ide dan kamu mempraktekannya, kamu bisa membantu orang lain dengan mempekerjakan orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi kamu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita lihat dari analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha itu ada dua ya. Ada kita lihat dari peluang usaha berdasarkan jenis produk dan jasa, dan ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Yang pertama, minat dari segi jenis produk dan jasa, yaitu minat seseorang, modal, dan relasi. Jadi yang ketiga faktor ini sangat penting ya ketika kamu membuka peluang usaha dari jenis produknya. Jadi kamu harus tahu minat kamu apa, kemudian modalnya berapa, dan rekan bisnis kamu siapa. Yang berikutnya ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Nah, di sini ketika kamu melakukan pengamatan pasar, maka kamu bisa melakukan wawancara dan membuat angket untuk mengetahui
bagaimana kondisi calon konsumen kamu. Nah, kemudian kita lihat dari analisis SWOT-nya. Analisis SWOT itu biasa sudah ya, dari kelas 1 kita sudah akan bahas ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kalau dari segi kekuatannya ataupun strength-nya, itu kita lihat dari kuantitas personilnya, berarti kuantitas seseorang. Nah, kemudian gedung dan ruang kerja, itu contoh-contoh dari kekuatannya. Berarti kalau gedung dan ruang kerja harus punya sendiri. Kalau kita mau membuka usaha. Kadang kalau menyewa itu bisa berpindah jadi kelemahan. Karena apa? Pindah usaha ke sini, ke sana, butuh banyak di biaya. Nah, kemudian identitas dan pengalaman. Jadi di sini juga harus jelas pengalamannya dengan identitas si pemilik. Kewenangan. Nah, kemudian ada juga komitmen. Jadi kamu juga bisa melihat dari faktor-faktor kecilnya ini ya, sebagian dari kecil, dari analisis SWOT ya, kelemahannya juga ada, itu bisa kamu baca ya. Nah, kalau kelemahan itu tergantung dari usaha yang ingin kamu dirikan, tapi biasanya faktor-faktor utama yang sering muncul itu karena kinerja yang belum optimal dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kamu harus tahu peluang usaha yang akan kamu buka. Apakah peluangnya ini bisa bersaing dengan yang lain atau kamu jalan di tempat. Jadi kamu harus bisa membaca peluangnya bagaimana. Nah, ancamannya apa saja. Nah, kamu juga harus analisis ketika kamu ingin membuka usaha. Oke, dari sini ada yang belum jelas? Oke, kita lanjut dari sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kalau sumber daya yang dibutuhkan, seperti biasa itu ada 6M. 6M yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Nah, ketika buka usaha, maka faktor yang paling utama harus ada man ataupun manusianya. Ketika manusianya ada, idenya ada, maka yang paling mendukung adalah money, uangnya, modalnya. Jadi ketika yang dua ini sudah ada, baru bisa dipikirkan materialnya, peralatannya. Kemudian mesinnya, metode pengerjaannya. Nah, ketika yang 5 ini sudah dijalani dan sudah tercipta produknya, maka kamu harus juga memikirkan marketnya, pasarnya. Jadi keenam faktor sumber daya yang dibutuhkan ini harus saling berhubungan dan harus ada agar usaha yang kamu jalankan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang belum jelas? Bisa dipahami ya? Serinola bisa? Bisa, oke. Oke, ya, jadi untuk materi hari ini itu saja tentang ide peluang usaha yang tugasnya sudah minggu lalu ya kita serahkan, kita bagikan di WA dan itu kalian kerjakan. Mungkin nanti kalau untuk kelas Averus algoritma itu nanti sama Bu Lisbeth tugasnya ya. Jadi algoritma aja yang sama saya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.